Shalom, selamat pagi jemaat dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita pun akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan juga dikuatkan di dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran, firman Tuhan sumber kekuatan bagi kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasihi Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaanmu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami kembali lagi akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak Tuhan serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasihi Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Lukas 2 ayat 1 sampai 5. Saya bacakan. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem. Karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud. Supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Jemaat dikasihi Tuhan, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menggenapi rencananya. Ya, dia bisa pakai nabi-nabi Tuhan. Di perjanjian lama banyak sekali kisah itu. Tuhan bisa pakai hidup siapapun, ya, orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan. Bahkan kalau kita perhatikan di sini, Kaisar Agustus ternyata melalui perintah yang dia keluarkan, dia tanpa dia sadari tentunya, dia sedang menggenapi atau mendukung untuk penggenapan akan janji Tuhan atau nubuatan yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi Tuhan di masa yang lalu itu terjadi. Kenapa demikian? Kalau kita perhatikan bahwa Yusuf dan Maria pada waktu menerima pesan Tuhan untuk Maria mengandung dan nanti melahirkan anak yang diberi nama Yesus, itu tidak terjadi di Bethlehem pada waktu terima pesan itu. Ya, jadi ketika Maria didatangi malaikat Tuhan itu juga tidak di Bethlehem. Pada waktu Yusuf tidur dan mimpi datangi malaikat Tuhan itu juga tidak terjadi di Bethlehem. Pada Mesias harus lahir di Bethlehem. Kalau nggak di Bethlehem itu bukan Mesias, karena sudah dinubuatkan. Nah, sekarang kalau kita perhatikan kisahnya, mereka tidak ada di Bethlehem, mereka ada di Nazaret. Nah, Nazaret dan Bethlehem beda tempat. Kalau sampai Maria melahirkan di kota Nazaret, maka batal sudah. Karena apa? Mesias itu harusnya di Bethlehem. Kalau bukan di Bethlehem itu bukan Mesias. Ya mungkin dia nabi Tuhan atau mungkin dia orang biasa. Ya, tetapi sekali lagi Tuhan punya cara, skenario Tuhan luar biasa.
Seorang Kaisar Agustus mengeluarkan perintah, menyuruh semua orang untuk mendaftarkan dirinya di kotanya masing-masing. Lah ini satu perintah Kaisar, tidak boleh dibantah. Siapapun harus melakukan, termasuk Yusuf dan Maria. Kalau kita perhatikan, ya ini nggak mudah loh. Posisinya tidak di lokasi itu, tetapi ya maksudnya di lokasi pendaftaran, karena Yusuf ini adalah keturunan Daud dan harus didaftarkan di kota Daud yang bernama Bethlehem. Nah ini masalah serius. Istrinya atau boleh dikatakan tunangannya ini sedang mengandung. Perhatikan, kandungannya sudah besar. Kalau kita baca selanjutnya nanti nggak lama lagi ketika sampai di Bethlehem, waktunya untuk bersalin. Jadi artinya sesungguhnya ketika mereka meninggalkan Nazaret menuju kepada ke kota Bethlehem, itu sudah kandungannya besar, mendekati masa persalinan. Dan itu perjalanan yang nggak mudah, susah. Bahkan sampai di Bethlehem nggak dapat tempat penginapan. Akhirnya ya kita tahu kisahnya, melahirkan tidak di tempat yang semestinya. Cuma dikasih Tuhan. Tuhan selalu punya cara. Bahkan orang yang tidak kenal Tuhan pun bisa dia pakai untuk menggenapi rencananya. Apalagi saudara dan saya sebagai orang percaya, mari belajar mentaati Tuhan. Karena ketaatan kita melakukan firman Tuhan itu akan membuat kita menggenapi akan rencana Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari saya mengajak kita semua, apapun yang dikatakan Tuhan, apapun firman Tuhan itu, jangan dibantah, jangan berhenti di istilahnya aku sudah dengar, tapi harus kita taati, harus dilakukan, harus dikerjakan, dan ketaatan itulah akan menghasilkan rencana Tuhan yang tergenapi. Seorang Kaisar Agustus yang bukan seorang imam, bukan seorang yang dekat dengan Tuhan, ya tidak diceritakan di orang yang takut-takutan untuk gimana, tidak ada kisah yang menceritakan sejauh itu, tapi dia seorang penguasa, punya kekuasaan. Dan ketika dia mengeluarkan perintah, semua mentaati, termasuk Yusuf dan Maria. Ternyata perintah yang tidak mudah itu, yang untuk dijalani, perintah yang sulit untuk dikerjakan itu, untuk Yusuf dan Maria khususnya, ternyata itu membuat rencana Tuhan tergenapi, nubuatan Tuhan tergenapi di Bethlehem. Mesias akhirnya dilahirkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami belajar Tuhan dari rencana-Mu yang luar biasa, untuk datangnya Mesias di kota Bethlehem. Sementara Yusuf dan Maria ada di Nazaret. Dan Engkau pakai seorang yang tanpa dia sadar, yaitu seorang kaisar, namanya Kaisar Agustus, untuk mengeluarkan satu perintah supaya orang mendaftarkan dirinya di kota masing-masing. Dan berkat perintah yang sulit untuk Yusuf dan Maria karena Maria sedang mengandung, tetapi justru itulah rencana Tuhan tergenapi. Mesias lahir di Bethlehem. Kami belajar Tuhan, mentaati Tuhan. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan Engkau bisa pakai, apalagi kami, hamba-hambamu, anak-anakmu, kami pun mau Tuhan belajar taat, melakukan perintah-Mu. Karena kami percaya dalam ketaatan ada penyertaan, dalam ketaatan ada kuasa Tuhan, bahkan dalam ketaatan kami mengerjakan rencana Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, menserahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan, jauhkan celaka mara bahaya, damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.